Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Putra Channel SKW. Ya, kali ini saya akan memberikan suatu trik atau cara bagaimana agar kita tidak bisa disengat oleh lebah ketika mau panen ya. Jadi ini sebenarnya banyak cara untuk melakukan trik tersebut. Ada kalanya yang pertama kita bisa menggunakan kapur barus, yang kedua bisa menggunakan daun sirsak, yang ketiga kita juga bisa menggunakan asap, entah itu asap rokok ataupun asap yang terbuat dari kardus ya. Dan yang terakhir ya, ini paling efisien. Jadi kalau ada yang lebih efisien, kenapa kita harus memakai yang tidak efisien? Oke, pertama kita akan melakukan suatu trik yang pertama dengan menggunakan kapur barus ataupun dengan juga menggunakan daun sirsak ya, yang dimana bau-bau keduanya tersebut itu tidak disukai oleh lebah. Kenapa kok tidak disukai? Karena baunya sangat menyekat mas bro, menurut umum. Jadi caranya kita gerus kapur barus atau kita hancurkan daun sirsaknya, terus kita oles-olesan ke tangan kita ya. Setelah itu kita melakukan eksekusi pemanenan lebah madu. Terus lakukan secara dengan hati-hati, pelan-pelan, alon-alon ya mas bro, rasa kesusu ora rale minggat. Oke, itu cara nomor satu. Akan tetapi ada konsekuensinya mas bro. Apa itu? Konsekuensinya itu adalah dia tidak merasa nyaman dalam kotak tersebut dikarenakan oleh baunya itu. Kadang mereka bisa kemungkinan 30% dia akan minggat dari sarang mas bro setelah telur-telurnya menetas semua. Jadi tidak keefisiennya itu, tapi juga kadang masih bisa menyengat kita. Terus yang nomor dua yaitu menggunakan asap rokok ataupun asap yang terbuat dari kardus, entah kardus bekas mie goreng, mie instan ataupun yang lainnya. Jadi dengan menggunakan asap, tawon yang galak ataupun lebah yang galak biasanya akan jinak mas bro. Kok bisa jinak? Iya, soalnya apa? Mendem, keliut. Tetapi juga ada konsekuensinya, yaitu satu, apabila kita waktu pengambilan madu menggunakan asap rokok ataupun asap yang lainnya, setiap kali kita memanen madu pakai asap, maka disitulah lebah-lebah tersebut akan agresif mas bro, atau sensitif. Akan ada kehadiran orang, dia langsung gitu. Jadi bisa dibilang itu salah satu cara untuk mengganaskan atau cara omongnya ya, mengganaskan itu tadi, mengganaskan salah satu lebah madu. Nah terus yang paling efisien gimana? Iku sing ditekokne karo kanca-kancaku mas bro, arep ngunduh rawani. Nah niku gampang masalah efisiennya, yaitu kita menggunakan APD mas bro. Jadi apabila kita menggunakan APD, kita insya Allah akan terhindar dari sengatan lebah. Yang bagaimana APD-nya? Seperti ini mas bro ya, ini memakai yang kayak gini. Ini cukup murah untuk pembuatannya mas bro. Saya membuat ini kurang lebih sekitar cuma 40.000 sama sarung tangan. Mana sarung tangannya? Nah ini sama sarung tangan ini. Jadi kita menggunakan ini insya Allah akan terlindungi dari sengatan lebah, khususnya untuk para pemula. Kalau saya biasanya kalau emang lebahnya nggak galak, itu biasanya saya tidak menggunakan ini, langsung saja mas bro, tidak pakai asap, tidak pakai apa, langsung saya eksekusi. Tapi kalau lebahnya itu galak ya terpaksa saya pakai ini mas bro untuk pengaman. Jadi masalah ini bagaimana cara pembuatannya, kita bisa browsing ke YouTube ataupun ke Google juga bisa.
Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Ini adalah salah satu serok Mas Bro. Serok, kayak serok yang untuk menggoreng gitu loh. Nah, sedangkan ini penutup kepala yang panjangnya sampai segini. Biasanya di tengah-tengahnya di situ ada lubang. Nah, ini lubangnya saya kasih ini untuk APD. Jadi seperti ini jadinya. Terus dikhususkan untuk bagian dagu Mas Bro. Bagian dagu di situ harus tertutup ya. Dikarenakan apa? Apabila dagu kita menempel ke serok ini ataupun saringan ya, bisa juga menggunakan saringan. Ini lebah akan bisa menyengat ke dagu kita. Karena pori-pori dari saringan ini ataupun serok ini lebar Mas Bro. Jadi bisa menyengat. Sentral nyengat, sentral kekentut. Yo, janggute ditutupi Mas Bro. Ojo ngasih rati tutupi, buyar engko. Terus pertanyaannya, apakah saya juga pernah merasakannya disengat lebah? Bolak-balik Mas Bro, kayak jangan. Jadi sering banget. Dulu pernah waktu saya mengambil madu, sekali ambil saya disengat 6 kali Mas Bro. Jam mantap, kayak ngombe wedang kopi campur susu Mas Bro. Oke, bagaimana caranya kita menggunakan ini? Langsung saja Mas Bro, saya akan praktekkan juga. Jadi seperti ini Mas Bro. Yang pertama saya akan pakai ini dulu. Ini adalah masker yang panjang Mas Bro. Jadi untuk menutupi leher saya. Biasanya saya tutupi sampai segini Mas Bro, sampai segini. Terus saya pakai ini. Ini masukkan ke dalam jaket kita. Jangan lupa pakai jaket ya Mas Bro untuk pengaman. Nah, ini dilerekkan sampai sini Mas Bro. Setelah itu kita pakai ini Mas Bro, jaket yang ada penutup kepalanya. Ini kita tarik, kita talikan di sini Mas Bro. Insya Allah aman. Oke, langsung saja kita akan praktek untuk pengambilan madu. Semoga aja ada isinya. Oke, jangan lupa kita memakai ini Mas Bro, sarung tangan. Usahakan sarung tangannya menggunakan yang terbuat dari karet ya Mas Bro, agar tidak tembus pada sengatan lebah. Jadi kita aman untuk eksekusi lebah madunya. Ya seperti ini, insya Allah nanti akan aman. Oke, langsung saja kita akan praktek di sini tempatnya. Kita buka dulu kotaknya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Mas Bro, madunya ada sedikit. Kita letakkan sini dulu. Kita akan eksekusi yang lain.
Baiklah Mas Bro, ya begitulah tadi cara saya eksekusi lebah madunya. Jadi cukup simpel kan, jadi lebih efisien mana, yang itu tadi atau yang mana. Kalau pakai yang itu tadi insya Allah aman bro. Kalau yang pakai asap ataupun yang lain masih ada 30 atau 40% ya untuk disengal lebah. Jadi kalau masih ada yang masih ada yang lebih efisien, kenapa kita harus pakai yang tidak efisien? Jadi keamanan adalah yang utama Mas Bro. Jangan sampai kita melakukan usaha akan tetapi keamanan kita terancam Mas Bro. Jadi usahakan keselamatan kita utamakan, terus untuk hasilnya usaha kita itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian Mas Bro dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.